Assalamualaikum, selamat sore. Gimana kabarnya? Tentu baik-baik saja kan? Tentu ada yang pernah berpikir, kemana orang-orang yang suka demo? Kemana? Tokoh-tokoh mereka pada ngapain? Kok sepi-sepi saja? Soal kasus Rempang itu, yang diprovokasi oleh mereka, ternyata kan gagal. Jadi mereka ini saat ini tidak punya mainan. Untuk standing legal mereka tuh bergerak itu tidak punya saat ini. Tapi dogma-dogma propaganda itu masih ada sampai sekarang. Baik dilakukan oleh yang terstruktur ataupun yang tidak. Itu masih banyak. Bahkan bisa dibilang saat ini sudah mulai detik-detiknya mereka itu melakukan propaganda. Bahkan bisa dibilang apa ya, politisasi identitas. Udah ada. Kalau kita melihat di beberapa medsos itu ada. Dan gerimisnya sudah mulai. Ada yang berbicara soal Imam Mahdi, ada yang masih berbicara soal NKRI bersyariahnya, idenya Pak Rizik itu. Ada juga yang masih berkuar-kuar soal khilafah ala Hizbut Tahrir itu ada. Sampai sekarang masih ada. Slogan saja deh, slogan FPI yang dulu itu. Hidup mulia atau mati syahid. Itu saja, sesungguhnya itu bagus loh. Slogan yang sangat heroik itu bagus. Tapi slogan itu sangat berbahaya jika dipegang oleh orang-orang yang radikal. Apalagi orang-orang yang khawarij, itu bahaya. Saat dia melihat perbedaan, jadi segala sesuatu yang tidak sesuai dengan cara berpikir mereka, cara pandang mereka, dilihat dengan sinis, dengan benci, bahkan kalau bisa diperangi. Bahayanya itu. Apalagi di negara damai ini, slogan itu harusnya kurang tepat lah. Walau slogan itu sesungguhnya bagus, tapi banyak disalahpahami orang. Apalagi slogannya orang-orang khilafah itu. Waduh, seakan-akan, oh ini karena begini karena nggak pakai hukum khilafah. Itu masih. Apalagi yang pakai model-model kaum hijrah. Wah, udah kaum yang paling suci itu seakan-akan. Tidak ketinggalan. Bahkan yang moderat juga ada. Ada kan kemarin tuh Abah Awas berbicara apa? Ada kan kemarin Abah Awas berbicara apa? Soal Imam Mahdi lah. Ini nggak lepas dari apa, politisasi identitas. Jadi yang mereka katakan tuh, wah. Atau kalau makanan tuh makan roti yang sangat manis, yang enak gitu loh. Padahal itu kalau diterima orang itu seakan-akan jadi apa? Jadi bodoh seketika. Seakan-akan yang didengar tuh memang paling benar. Lalu repotnya yaitu tadi, jika diserap oleh orang-orang yang khawarij, maka dia akan sinis, akan benci dengan orang-orang yang berseberangan dengan mereka. Ini ada satu video, sesungguhnya ini apa ya, bisa dibilang merontokkan dogma-dogma yang mereka sebar, propaganda yang mereka pakai, yang mereka sebar itu. Jika kita melihat video ini, kita akan paham, sesungguhnya punya agenda tertentu. Di sisi perjuangan mereka itu, sesungguhnya platform besarnya tuh agenda apa yang tahu mereka. Tapi agenda-agenda seperti itu udah banyak di negara luar. Akhirnya apa? Perang loh. Jadi jika ada orang walaupun dia moderat atau ahli sufi, kalau berbicara si A, si B, Imam Mahdi, yang memusuhi mereka Dajjal, ini udah masuk politisasi identitas yang sangat-sangat salah. Dan ini banyak di benua Afrika ada. Kemarin saya coba menelisik masuk ke beberapa website di Afrika, ternyata juga ada gitu loh. Soal anggapan orang ini Imam Mahdi itu ada. Ujungnya apa? Ternyata ya perang. Makanya hal-hal seperti ini tuh seperti apa, meracuni otak orang. Kalau yang menerima orangnya itu ibaratnya tidak mudah kehasut, itu akan landai saja. Nah kalau orang-orang yang merasa dirinya suci, yang mudah kehasut, bahaya gitu loh. Apalagi ini mendekati Pilpres 2024. Nanti deh, kemungkinan saat mendekati 3 bulan, 1 bulan, mereka akan banyak bertebaran di medsos. Jangan kaget nanti jika ada kata-kata temannya Dajjal, musuhnya Imam Mahdi, musuhnya umat Islam, pasti itu ada nanti. Ini videonya dari Cak Islah Bahrawi. Diawali dulu dengan sikap-sikap intoleransi, kemudian terbentuk radikalisme, radikalisme membentuk ekstremisme, ekstremisme membentuk terorisme. Nah, terorisme ini adalah level terakhir dari proses rangkaian ini. Tapi semua ini
dari berbagai kejadian ya, baik secara historik maupun secara empirik, semua ini bersinggungan dengan kepentingan-kepentingan politik. Nah, artinya kelompok-kelompok radikal mereka akan bergerak mengikuti riding the wave ya, mengikuti arus gelombang-gelombang dan ombak-ombak politik di satu negara. Ini terjadi dimanapun. Jadi kalau kita bicara radikalisme, kita tidak bisa membicarakan hanya radikalisme ansih. Ini kita harus berbicara juga tentang pergerakan-pergerakan politik di satu negara yang nantinya juga akan menggelembung dalam level pedas terakhirnya, itu namanya terorisme. Jadi dari 2014 sebenarnya. 2014 itu kan sudah mulai adanya penggunaan politisasi agama. Munculnya ijtima ulama-ulamaan yang mendukung salah satu capres. Di Pilkada DKI 2017 itu muncul dan itu betul-betul menjadi trigger paling awal dari brutalitas penggunaan politisasi agama di Indonesia dalam dunia demokrasi setelah masa reformasi. Kemudian 2019 itu menjadi alat mempertegas untuk penggunaan politisasi agama sebagai alat untuk menggelembungkan elektoral. Nah, 2024 ini kemudian menjadi melting pot-nya. Posisi 2014, Pilkada DKI 2017, 2019 ini kan aktornya masih itu-itu saja. Nah, otomatis 2024 tidak akan menjauh dari berbagai kelompok-kelompok yang berusaha membajak jubah-jubah kesalehan dan membajak simbol-simbol agama untuk kepentingan politik. Ini tidak akan bisa dihindari. Nah, kelompok-kelompok radikal ini berada di antara berbagai lini-lini protokoler gerakan-gerakan itu. Radikalisme itu memang selalu menunggangi agama untuk bisa mencapai kekuasaan. Secara historik, baik kita lihat dari literatur sejarah di dalam agama-agama itu selalu menunggangi berbagai agama untuk mencapai kekuasaan. Nah, disitulah radikalisme itu sudah mulai terbentuk, terdevelop, ada political engineering yang menggunakan jubah-jubah agama itu. Ini terjadi di semua agama, bukan hanya Islam, bukan hanya Kristen, tapi juga Hindu, Buddha, dan berbagai sekte-sekte lain. Dan jangan lupa juga, ini kan kelompok kanan yang menggunakan agama. Yang menggunakan kelompok kiri juga. Ada anarkisme, ada fasisme, komunisme, juga bisa menggunakan tunggangan-tunggangan itu untuk mencapai kekuasaan. Bisa juga dia menunggangi momentum-momentum politik tertentu yang akan digunakan. Kita tahu ada revolusi Bolshevik, ada juga misalnya metodologi yang dilakukan oleh Hitler dengan menggunakan simbol-simbol primordial, supremasi kekuasaan ras Arya dan sebagainya. Jadi memang hal-hal yang bersifat identitas dan primordial ini akan selalu menjadi sasaran empuk dari satu gerakan politik. Ini tidak boleh didiamkan. Makanya saya kemudian mempelajari berbagai konflik itu dan ternyata kuncinya sederhana memang. Negara-negara yang tidak bisa move on dari berbagai konflik itu sampai hari ini adalah negara-negara yang gagal untuk menanggulangi radikalisme. Radikalisme sendiri secara definitif ya, itu memang belum ada satu kesepakatan yang utuh dari berbagai akademisi di dunia. Tapi pada intinya radikalisme itu kalau kita ambil kesimpulan besarnya adalah upaya-upaya untuk mewujudkan keinginan politik suatu kelompok lebih cepat dari waktunya. Ini radikalisme dengan membawa isu-isu ideologis baik itu agama atau kepentingan-kepentingan politik lain. Nah, ini ditulis oleh Syekh Usama, karena ini literasi Indonesia ya. Jadi ini ditulis oleh Syekh Usama Said Al-Azhari dalam Al-Haq Al-Mubin. Nah, ini yang sampai hari ini definisi radikalisme yang saya pakai itu ini. Kalau saya menyimpulkan senjata yang paling ampuh untuk melawan radikalisme, ekstremisme, terorisme itu yaitu hanya satu itu. Namanya Pancasila. Ini yang tidak dimiliki oleh negara lain yang justru kita miliki. Nah, ini yang harus dijaga. Ketika negara-negara itu terlibat konflik karena sibuk membangun tembok-tembok, tapi mereka lalai membangun jembatan. Kita hari ini di Indonesia juga membangun tembok-tembok itu. Baik secara politik, ekonomi, budaya, agama, dan seterusnya. Tapi Pancasila lah yang membuat jembatan di antara semua tembok-tembok ini. Pemantik radikalisme itu bisa dari berbagai hal. Bisa juga lewat budaya, tapi juga yang paling dominan hari ini adalah lewat agama. Karena memang agama ini paling mudah untuk ditunggangi. Satu, karena semua agama apapun ya, itu berbasis dogma. Percaya nggak percaya harus percaya. Yang kedua adalah di situ ada kemartiran. Konsep kemartiran ini kan dimiliki oleh semua negara, semua agama. Kalau mati berjuang untuk agamamu, syahid, surga atau martir, kamu akan langsung masuk surga. Yang ketiga, semua agama punya keyakinan messianic belief. Messianic belief itu nubuat akhir zaman. Imam Mahdi, the Messiah, the Savior dan sebagainya. Ini punya, semua agama punya.
Suatu saat nanti menjelang hari kiamat hanya agama yang kamu peluklah yang akan berkuasa di bumi. Nah, 3 faktor ini yang menjadi sasaran empuk mengapa kelompok-kelompok radikal ini mudah menginfluen orang yang memeluk agama. Mudah menghipnotis, mudah menipu. Padahal kelompok-kelompok radikal ekstrim dan teror ini punya tujuan politik. Begini ya, ada satu, ini karena literasi, saya harus selalu membawakan literatur lah. Ada salah seorang filsuf, dia menulis buku Das Prinzip Hoffnung namanya. Ya, The Principle of Utopia, utopis. Nah, kelompok-kelompok radikal ini rata-rata memang berusaha membangun ideologinya itu dengan memberikan mimpi-mimpi meskipun mimpi itu tidak masuk akal. Supaya apa? Supaya orang yang menganut ideologi ini terus ingin mewujudkan mimpi itu sehingga ideologinya terus hidup. Meskipun ideologinya ini nggak masuk akal. Kelompok radikal rata-rata berusaha mengusung masa lalu sebagai sesuatu yang sangat ideal untuk diwujudkan hari ini. Contoh kalau dalam Islam, khilafah. Sebenarnya sejarah masa lalu yang digambarkan seolah-olah ini adalah yang paling ideal untuk diwujudkan hari ini. Dan mungkin semua orang itu tahu bahwa ini tidak masuk akal. Tapi dengan cara itulah dia itu ingin menjaga ideologi itu terus tetap hidup. Padahal tidak ada satupun negara hari ini yang menganut sistem khilafah. Kelompok radikal ini selalu ingin menguasai generasi hari ini. Gen Z atau mungkin milenial juga. Hari ini ya, artinya nanti 20 tahun ke depan mereka juga akan ingin menguasai generasi di hari itu pada waktunya. Kenapa? Suatu ideologi itu akan terus hidup kalau ada regenerasi dari rekrutmen yang berusaha memeluknya. Kalau dia terputus satu generasi, ideologi itu akan mati. Marxisme, fasisme, komunisme, ini adalah ideologi-ideologi yang gagal untuk menguasai satu layer generasi. Makanya hari ini mereka sekarat semua tuh. Ya kan? Termasuk komunisme yang tumbang di negara kelahirannya sendiri. Di Uni Soviet waktu itu, hari ini Rusia. Rusia sudah betul-betul mengubur semua itu. Wahabisme hari ini sudah mulai ada gejala, sudah mulai akan mati di tanah kelahirannya sendiri di Arab Saudi. Tapi khilafah kan tidak. Khilafah ini akan terus dijaga supaya tetap hidup. Makanya mereka ini paling aktif hari ini untuk menguasai generasi. Mereka masuk ke kampus-kampus, ke SMA, menyuarakan kebangkitan khilafah dan sebagainya. Dan ini sedang kita alami hari ini. Nah ini tidak bisa kita pungkiri, generasi Z atau generasi milenial itu akan menjadi sasaran empuk dari kelompok ini untuk meracuni mereka supaya tercipta resistensi terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Apa yang dilakukan oleh literasi Indonesia ini adalah salah satu cara untuk membuat barrier-barrier itu. Memberi pemahaman kepada generasi muda. Jadi adik-adikku sekalian bahwa pola-pola seperti ini bukan hanya terjadi hari ini. Ini adalah sejarah yang berulang dari abad ke abad, dari masa ke masa. Bahwa mereka memang selalu ingin menguasai generasinya. Generasi yang paling muda itu akan berusaha dikuasai. Tapi percayalah ini anak-anakku sekalian, adik-adikku, mereka itu sebenarnya hanya punya cita-cita politik. Mereka hanya ingin menghunjamkan belati kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Mereka tidak berjuang untuk agamamu sebenarnya. Mereka sebenarnya punya agenda yang lain. Hanya menjadikan agamamu sebagai tunggangan-tunggangan. Mereka adalah racun bagi kalian.